Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurism Sudirman, saya dari SMA Negeri 1 Bulukumba. Dan dalam hal ini, saya akan membawakan materi tentang matematika umum. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan materi yang akan saya bawakan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua di seantero Sulawesi Selatan? Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas edisi yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita spesial membahas tentang pembahasan soal UNBK atau UTBK, SBMPTN dan SNMPTN berkaitan dengan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan dalam hal ini saya sangat mengharapkan sekali anak-anakku sekalian semua paham dan bisa mempelajari apa yang akan kita bahas hari ini. Baik, anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan, sebelum kita lanjut, mari kita awali dulu dengan sebuah motivasi hebat untuk pertemuan kita di hari ini, bahwa hidup ini hanya sekali. Mari persembahkan yang terbaik untuk hidup kita, jangan sia-siakan. Kemudian belajarlah terus hal-hal yang baru, jangan cepat puas atas apa yang kalian peroleh, tetap semangat dan sehat selalu. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih jauh, maka ada baiknya dulu kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu mengharapkan sekali kalian semua mampu menyelesaikan masalah atau soal yang terkait dengan soal UTBK, SBMPTN, dan dalam hal ini yang terkait dengan materi kita, yaitu materi jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih jauh tentang jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis, karena materi ini sudah pernah dibahas oleh rekan-rekan kami sebelumnya, maka dari itu ada baiknya mari kita sama-sama menyamakan konsep dulu. Nah, bagaimana kita menyamakan konsep? Yang pertama dulu, mari kita samakan konsep terkait dengan jarak titik ke titik, apa itu jarak titik ke titik sebenarnya? Nah, jarak titik ke titik itu pada dasarnya adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik dengan titik tersebut. Jadi misalkan ada dua buah titik. Nah, dua buah titik ini kita mau cari panjang garisnya, panjang jaraknya. Maka dari itu ruas garis yang muncul yang terpendek itulah yang menghubungkan kedua titik tersebut, itu yang akan kita hitung untuk jarak titik ke titik. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya terkait dengan pembahasan kita yang kedua. Pembahasan kita yang kedua adalah tentang jarak titik ke garis. Nah, bagaimana jarak titik ke garis itu? Jarak titik ke garis
itu adalah konsepnya, karena ini sekali lagi juga materinya sudah pernah dijelaskan oleh rekan kami. Jadi konsepnya jarak titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik terhadap garis yang dituju. Artinya apa? Bahwa yang mau kita hitung di sini adalah jaraknya dari titik ke garis tersebut, tapi key-nya di sini atau kata kuncinya adalah bahwa dia harus tegak lurus. Jadi dia harus tegak lurus dari titik tersebut terhadap garis yang dituju. Baik anak-anakku sekalian, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa materi kita hari ini adalah materi yang sangat spesial. Mengapa spesial? Karena spesialnya kita hari ini adalah karena kita spesial membahas tentang soal UTBK, SNPTN ataupun SBMPTN terkait dengan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita ke soal yang pertama. Di soal kita yang pertama adalah, yuk kita lihat soal kita yang pertama. Jadi soal kita yang pertama adalah, ini saya ambil dari soal UTBK, SBMPTN di tahun 2019. Bisa kalian lihat soalnya, mari kita baca semua soalnya. Di sini ada kubus. Jadi soalnya di sini ada kubus. Kubusnya diberikan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Dan kemudian kubusnya ini memiliki rusuk yang panjangnya 2 cm. Lalu kemudian terletak titik P di tengah AB dan terletak titik Q di tengah CG. Dan kemudian terletak titik R pada PD sehingga QR ini tegak lurus pada PD. Kemudian pertanyaan soalnya adalah berapakah panjang QR? Berarti yang mau kita hitung di sini adalah jarak titik Q ke titik R. Nah, di sini ada pilihan jawabannya. Boleh silahkan anak-anakku sekalian lihat pilihan jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soalnya. Mari kita bahas bersama-sama pembahasan soal UTBK SBMPTN 2019 ini berkenaan dengan jarak titik ke titik. Nah, di sini anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas soalnya, maka yang pertama kita lakukan dulu, kita gambar dulu. Kita gambar dulu apa yang dikehendaki oleh soal, supaya memudahkan kita menyelesaikan soal. Nah, di sini kubusnya adalah ABCD. Jadi kubusnya adalah ABCD, E, F, G, H. Kemudian panjang rusuknya adalah 2 cm. Dan selanjutnya titik P, jadi titik P, di sini ada titik P terletak di tengah AB. Kemudian selanjutnya titik Q terletak di tengah CG. Kemudian selanjutnya titik R, jadi ini titik R, dia terletak pada PD. Jadi titik R terletak pada PD. Dan kemudian QR ini tegak lurus pada PD. Jadi QR bisa kalian lihat, QR ini adalah QR, dia tegak lurus pada PD. Jadi di sini membentuk sudut 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan di sini adalah panjang QR, maka mari kita selesaikan apa yang diinginkan oleh soal berdasarkan gambar yang telah kita buat. Nah, yang pertama dulu yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah berdasarkan gambar, maka kita perlu tahu dulu beberapa part atau elemen-elemen yang ada di dalam gambar yang mau kita hitung ini. Nah, yang pertama dulu, AP, jadi AP, ini adalah AP. Nah, ini adalah AP. Nah, AP ini dia kemudian
karena titik P terletak tepat di tengah AB dan panjang AB adalah rusuk dan dia panjangnya adalah 2 cm, maka berarti panjang AP ini adalah 1 cm. Jadi panjang AP adalah 1 cm. Kemudian selanjutnya kita cek lagi panjang AD. Nah, panjang AD, ini adalah AD, di sini adalah AD. Jadi panjang AD itu adalah 2 cm karena dia adalah rusuk. Nah, selanjutnya maka kita cari berapakah panjang DP. Nah, panjang DP dengan menggunakan Pitagoras, maka panjang DP ini adalah akar AP pangkat 2 ditambah AD pangkat 2. Nah, AP pangkat 2 di sini itu nilainya sama dengan 1. Kemudian AD pangkat 2 nilainya sama dengan 2. Jadi di sini 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 berarti sama dengan akar 1 ditambah 4. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Berarti ini sama dengan akar 5. Nah, dari sinilah kita temukan bahwa panjang DP ini adalah akar 5. Nah, selanjutnya ceki. Kita cek ceki. Nah, ini adalah ceki. Ceki juga membelah 2 ruas garis atau rusuk CG. Karena dia membelah 2 berarti panjang ceki itu adalah 1 cm. Kemudian selanjutnya CD. Nah, sekarang cek CD. Ini adalah CD. CD juga adalah rusuk dan dia panjangnya adalah 2 cm. Nah, sehingga untuk mencari deki, jadi untuk mencari deki, kita gunakan pendekatan yang sama. Bahwa deki itu adalah, dia sama dengan akar ceki pangkat 2, kemudian ditambah dengan CD berpangkat 2. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ceki di sini adalah dia sama dengan 1 berpangkat 2. Kemudian CD di sini adalah 2 berpangkat 2. Berarti dia sama dengan 1 ditambah dengan 4. Berarti akar 1 ditambah 4 itu sama dengan akar 5. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah PB. Untuk PB, perhatikan PB dia juga tepat membelah 2 garis AB. Jadi PB tepat membelah 2 garis AB. Nah, sehingga panjang PB itu sama dengan 1 cm. Kemudian BC. BC ini panjangnya adalah 2. Karena BC panjangnya 2, maka berarti pada saat kita mencari panjang PC itu sama dengan akar, karena yang kita cari ini semua adalah hipotenusa atau sisi miring, maka ini sama dengan 1 pangkat 2 ya, atau PB pangkat 2 ditambah dengan BC berpangkat 2. Jadi seperti itu. Nah, PB pangkat 2 ini sama dengan 1 berpangkat 2. Kemudian BC pangkat 2 ini sama dengan 2 pangkat 2. Berarti ini sama dengan akar 1 ditambah 4. Berarti dia sama dengan akar 5. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kita sudah temukan panjang PC. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke ceki. Perhatikan posisi ceki. Nah, posisi ceki, lihat posisi ceki. Posisi ceki dia juga membelah 2 rusuk atau ruas garis CG. Nah, berarti panjang ceki itu adalah 1 cm. Selanjutnya PC. Tadi kita temukan bahwa PC, tadi kita sudah dapat ya bahwa PC itu sama dengan akar 5. Nah, sekarang kita cari PQ-nya. Untuk mendapatkan PQ,
Berarti PQ itu adalah akar CQ pangkat 2 ditambah dengan PC berpangkat 2. Jadi seperti itu. Nah, kemudian CQ berpangkat 2 ini sama dengan 1 berpangkat 2. Kemudian PC berpangkat 2 ini sama dengan akar 5 berpangkat 2. Kemudian selanjutnya nilainya ini sama dengan akar 1 ditambah, kalau akar 5 berpangkat 2 berarti nilainya sama dengan 5. Nah, sehingga 1 ditambah 5 berarti sama dengan akar 6. Jadi seperti itu. Nah, ini informasi pada gambar sudah kita peroleh berdasarkan pendekatan teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya dari apa yang kita peroleh, sekarang mari kita lihat segitiga DPQ. Jadi segitiga DPQ. Nah, segitiga DPQ di sini adalah segitiga sama kaki. Kalau kita gambarkan, ini gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya seperti apa yang kalian saksikan pada layar, bahwa ini adalah segitiga DPQ. Inilah segitiga DPQ. Nah, selanjutnya dari gambar ini perhatikan segitiga DSQ. Jadi perhatikan segitiga DSQ. Nah, sekarang lihat, kita harus menemukan panjang DS. Jadi ini segitiganya kita angkat keluar, segitiga DPQ kita angkat keluar, lalu kemudian kita buat lagi di dalam segitiga ini, kita buat lagi garis bagi yang baru atau garis berat. Kemudian selanjutnya dari sini, lalu kemudian kita akan mencari berapa panjang DS. Nah, panjang DS ini yang mau kita cari bukan sisi miring, tapi melainkan sisi siku-siku. Nah, berarti untuk mendapatkan DS, untuk mendapatkan panjang DS, berarti dia sama dengan akar DQ pangkat 2, kemudian dikurang, ya, dikurang QS berpangkat 2. Jadi seperti itu. Nah, DQ panjangnya adalah akar 5. Kemudian akar 5, kemudian berpangkat 2. Selanjutnya QS. QS panjangnya adalah, karena PQ panjangnya adalah akar 6, jadi PQ panjangnya akar 6, berarti QX bagi 2-nya. QX bagi 2-nya. Sehingga panjang QX adalah 1/2 akar 6. Berarti 1/2 akar 6 berpangkat 2. Nah, berarti di sini sama dengan akar 5 berpangkat 2, itu nilainya sama dengan 5. Kemudian selanjutnya dikurang 1/2 berpangkat 2, berarti ini sama dengan 1/4. Selanjutnya akar 6 berpangkat 2, nilainya sama dengan 6. Nah, selanjutnya berarti kita dapatkan nilainya sama dengan 5 dikurang 6/4. Jadi seperti itu. Nah, kita samakan penyebutnya. Berarti nilainya sama dengan di sini 20 dikurang 6 dibagi 4. Berarti sama dengan akar 14/4. Nah, akar 14/4 ini, 1/4-nya ini kita tarik akarnya, berarti sama dengan, dia sama dengan 1/2 akar 14. Jadi kita sudah temukan panjang DX ini adalah 1/2 akar 14. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi pembahasan soalnya. Nah, sekarang mari kita coba menyelesaikan soalnya dengan cara kita menghitung berapakah panjang QR berdasarkan segitiga yang ada. Nah, untuk itu mari kita lihat. Jadi
segitiganya sama, tapi kita melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama bahwa luas segitiga DPQ, jadi sudut pandang yang pertama adalah bahwa luas segitiga DPQ itu terlihat dari 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, kita lihat dari 1/2 dikali DP, jadi 1/2 dari sini ya, dari DP, 1/2 dikali DP dikali dengan QR. Jadi gitu. Kemudian yang satunya lagi, kita ambil dari sudut pandang 1/2 dikali QP. QP, perhatikan ini adalah alasnya lagi, kita ambil lagi sebagai alas, QP. Kemudian dikali dengan DS. DS ini baru saja kita temukan bahwa DS itu sama dengan 1/2 akar 14. Nah, selanjutnya, setelah kita sandingkan, berikutnya perhatikan, di sini nilainya 1/2, di sini juga nilainya 1/2. Jadi, ini kita saling cancel karena hasilnya sama dengan 1. Sehingga fokusnya sisa DP dikali QR dan QP dikali DS. Kemudian selanjutnya lagi, DP tadi nilainya adalah akar 5. Kemudian dikalikan dengan QR. QR adalah tujuan kita. Kemudian QP tadi nilainya adalah akar 6. Kemudian DS adalah 1/2 akar 14. Berarti nilai QR adalah 1/2 akar 14 dikali akar 6 dibagi dengan akar 5. Ini hasilnya sama dengan akar. Jadi perhatikan ya. Jadi di sini 1/2 akar 14 dikali dengan akar 6. Kemudian selanjutnya dibagi 2. Nah, ini sama dengan 1/2 akar 84. Kemudian dibagi dengan akar 5. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini nilainya sama dengan 1/2 dikali akar 84 dibagi dengan akar 5, maka 1/2-nya ini untuk memudahkan kita, 1/2-nya ini kita masukkan anak-anakku sekalian. Jadi 1/2-nya kita masukkan menjadi 1/2, ini kita masukkan dalam akar, berarti dia menjadi otomatis 1/4 dikali dengan 84 akar ya. Kemudian dibagi dengan akar 5, jadi seperti itu. Nah, kemudian hasilnya di sini sama dengan, otomatis hasilnya adalah ini. Ini sama dengan akar 21 dibagi dengan akar 5. Atau menjadilah akar 21/5. Sehingga panjang QR di sini adalah akar 21/5. Dan jawaban yang benar di sini berdasarkan dengan pilihan atau option tadi adalah bahagian A, yaitu akar 21/5. Dan bagaimana anak-anakku sekalian di Santer Sulawesi Selatan? Apakah kalian sudah paham dengan soal yang kita bahas sekarang? Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke soal berikutnya. Nah, soal yang sekarang yang akan kita bahas adalah soal SBMPTN tahun 2013. Kode 433 dan yang akan kita bahas di sini, mohon diperhatikan soalnya. Jadi di sini soalnya adalah diberikan bidang 4. Jadi diberikan bidang 4. Bidang 4 beraturan TABC. Jadi bidang 4 beraturan di sini TABC dengan panjang rusuknya adalah A. Jadi panjang rusuknya adalah A. Kemudian selanjutnya titik P adalah titik tengah rusuk BC. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah jarak titik P ke garis AT? Nah, sekarang silahkan diperhatikan. Di sini ada beberapa option jawabannya. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2013. Nah, sekarang kita cek dan mari kita bahas bagaimana penyelesaian soalnya. Baik. Untuk pembahasan kita terkait dengan soal tadi, maka kita harus, yang pertama kita lakukan dulu harus tahu apa maunya soal. Nah, sekarang dilihat maunya soal. Maunya soal di sini adalah bahwa ada bidang 4 beraturan. Bidang 4 beraturan ini adalah TABC.
kemudian panjang rusuknya adalah A. Lalu kemudian titik P berada di pertengahan BC. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Jadi ini adalah segi 4 beraturan T, A, B, C. Jadi itu. Kemudian selanjutnya titik P. Titik P dia berada di pertengahan BC. Jadi dia berada di pertengahan BC. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah kita perhatikan lagi. Jadi dari sini, dari soal kita transfer seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, berikutnya adalah jarak titik P ke garis AT itu, jadi jarak titik P ke garis AT itu adalah PQ. Jadi target kita adalah PQ. Nah, kita peroleh di sini segitiga APT. Perhatikan segitiga yang berwarna merah, APT. Nah, di sini panjang AP, jadi panjang AP itu sama dengan panjang PT. Nah, sehingga segitiga APT adalah segitiga sama kaki. Sehingga PQ merupakan garis tinggi, jadi PQ ini adalah garis tinggi, PQ ini adalah garis tinggi atau garis berat, dan mengakibatkan aki panjang aki itu sama dengan panjang kita. Nah, jadi seperti itu. Sekarang selanjutnya kita selesaikan. Berikutnya adalah perhatikan bahwa segitiga BCT, perhatikan segitiga BCT adalah segitiga sama kaki. Jadi BCT di depan ini adalah segitiga sama kaki. Jadi BCT adalah segitiga sama sisi. Jadi dia adalah segitiga sama sisi. Kemudian panjang PT itu sama dengan panjang AP. Jadi panjang PT sama dengan panjang AP. Nilainya itu adalah 1/2 A akar 3. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, mari kita selesaikan soalnya. Perhatikan baik-baik bahwa AP itu adalah 1/2 akar 3. Nah, AP ini adalah 1/2 A akar 3. Kemudian AQ itu adalah 1/2 A. Kemudian PQ ini yang mau kita hitung, PQ. Nah, berarti PQ ini adalah yang mau kita cari. Berarti PQ kita selesaikan, kita masukkan ya bahwa AP adalah 1/2 A akar 3. Jadi 1/2 A akar 3 berpangkat 2 berarti sama dengan akar 3 pangkat 2 berarti sama dengan 3. Jadi ini sama dengan 3. Nah, selanjutnya 1/2 berpangkat 2 berarti 4, 1/4. Kemudian selanjutnya A berpangkat 2 berarti A pangkat 2 menjadi 3/4 A pangkat 2. Kemudian 1/2 A pangkat 2 berarti sama dengan 1/4 A pangkat 2. Sehingga panjang PQ pangkat 2 itu sama dengan 3/4 A pangkat 2 dikurang 1/4 A pangkat 2. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2/4 A pangkat 2. Nah, 2/4 A pangkat 2 ini kita tarik akarnya karena kebetulan PQ ini adalah pangkat 2. Berarti nilai PQ ini sama dengan 2/4 A pangkat 2. Berarti nilainya sama dengan 1/2 A akar 2. Sehingga di sini pilihan jawaban yang benarnya adalah C. Jadi bahwa nilainya sama dengan A/2 akar 2 atau panjang PQ-nya adalah A/2 akar 2. Jadi seperti itu. Nah, baik anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan, kita sudah membahas 2 soal terkait dengan soal SBMPTN dan soal UTBK berkaitan dengan jarak ke titik dan kemudian jarak titik ke titik dan kemudian jarak titik ke garis. Selanjutnya ada satu soal lagi. Mudah-mudahan di soal ini benar-benar kalian bisa menyelesaikannya dengan mudah karena kebetulan saya memilihkan soal yang mudah untuk soal kita yang ketiga ini. Ayo, mari kita saksikan soal yang ketiga.
Nah, di soal yang ketiga ini adalah soal SNMPTN tahun 2009. Di soal ini diberikan balok. Jadi sekarang kita soalnya balok. Tadi sudah kubus ABCD-EFGH. Kemudian selanjutnya kita sudah prisma segitiga atau segitiga beraturan. Kemudian selanjutnya ini adalah soal untuk balok ABCD-EFGH. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa informasi yang ada pada soal bahwa ABCD-EFGH di balok ini panjang AB-nya adalah 2. Jadi panjang AB atau rusuk AB-nya sama dengan 2. Kemudian panjang BC-nya adalah 1. Kemudian selanjutnya panjang AE-nya adalah 1. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang AH. AH di sini berarti jarak titik A ke titik H. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini tentunya sangat mudah sekali. Jadi kita gambar dulu baloknya. Ini adalah balok. Di balok ini, perhatikan di balok ini, kita berikan nama baloknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian selanjutnya, panjang AB-nya ini adalah 2 cm. Kemudian panjang BC-nya 1 cm. Kemudian panjang AE-nya juga 1 cm. Nah, selanjutnya berikutnya yang mau kita cari adalah panjang A ke H. Jadi panjang titik A ke titik H. Ayo, mari kita lihat. Nah, jarak titik A ke titik H atau panjang AH di sini itu sama dengan AH pangkat 2 itu sama dengan AD pangkat 2. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi ini yang mau kita cari adalah AH, berarti AD pangkat 2 ditambah DH pangkat 2. Kita lihat. Nah, jadi AD pangkat 2 ditambah dengan DH pangkat 2. Nah, lihat tadi bahwa panjang AD ini adalah 1. Karena kebetulan AD ini sama dengan BC. Jadi dia sama dengan 1 cm. Kemudian selanjutnya panjang DH ini juga 1 karena kebetulan DH ini sama dengan AE. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang mau kita cari adalah berapakah jarak AH-nya. Nah, jarak AH ini berarti AH kita pakai pendekatan dalil Pitagoras bahwa AH ini sama dengan AH pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 ditambah dengan DH pangkat 2. Nah, AD pangkat 2 ditambah dengan DH pangkat 2 berarti 1 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2. Nah, berarti di sini 1 pangkat 2 itu nilainya 1 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 1. Kemudian selanjutnya di sini juga DH pangkat 2, 1 pangkat 2 juga nilainya sama dengan 1. Nah, 1 ditambah 1 berarti dia sama dengan 2. Ini perhatikan ini AH berpangkat 2. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya karena AH pangkat 2 sama dengan 2, berarti nilai AH itu sama dengan akar 2. Jadi nilai AH itu sama dengan akar 2, sehingga sesuai dengan opsion jawaban yang ada, maka panjang AH itu sama dengan akar 2. Jadi di sini adalah jawabannya adalah C. Nah, mari kita simpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi dari 3 soal, tentang 3 soal dari soal SB atau UTBK ataupun SN yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini, kita tetap kembali pada pijakan kita bahwa yang dimaksud di sini jarak titik ke titik itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik dengan titik yang dituju. Jadi seperti itu. Nah, sementara jarak titik ke garis, jadi jarak titik ke garis ini adalah panjang ruas garis yang tegak lurus. Jadi Q-nya di sini kata kuncinya adalah tegak lurus. Kata kuncinya adalah tegak lurus dari titik terhadap garis yang dituju. Dari
titik tersebut terhadap garis yang dituju. Nah, sejauh ini karena kita sudah sampai pada kesimpulan pertemuan kita hari ini, maka harapan saya adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini benar-benar bisa kalian capai, bisa kalian peroleh, dan benar-benar ada value, ada hasil yang kemudian bisa kalian dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa pertemuan kita hari ini tuh spesial membahas tentang soal-soal UTBK, ataupun SNPTN, ataupun SBMPTN. Baik anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan, jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita cukupkan dulu. Sekian untuk pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian semua senantiasa sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap terus belajar, jangan cepat puas terhadap apa yang kalian peroleh. Kalian harus terus semangat dan terus bermimpi untuk masa depan yang lebih baik. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini sekian dan terima kasih banyak atas semua atensinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.